بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di semua perbuatan, perkataan, keadaan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita masih di hadis yang ke-7. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dari Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah seorang dari 10 yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Berkata Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu ni'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, menjengukku pada tahun haji wada' ketika saya sakit dengan sakit yang sangat keras. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah mendapatkan rasa sakit dan rasa sakit tersebut seperti apa yang kau lihat kesusahannya. Wa ana dhu malin, dan saya itu memiliki harta dan tidaklah ada yang mewarisiku kecuali satu putri saja. Atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Qala la, maka Nabi mengatakan tidak. Qultu, maka Sa'ad berkata, fasyatru ya Rasulullah, kalau setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi mengatakan, la, tidak. Qultu fathuluth ya Rasulullah, maka bagaimana dengan 1/3 ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir atau kabir. 1/3 dan 1/3 itu banyak ataupun besar. Innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kefakiran yang mana mereka meminta-minta manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah, dan dengan memberikan nafkah engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali
engkau diberikan ganjaran atasnya, bahkan suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Qal, maka Sa'ad berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya ditinggalkan di kota Mekah dan sahabat-sahabatku berlalu? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'malu amalan tabtaghi bihi wajah Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, maka engkau beramal dengan amalan yang dengannya engkau berharap untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau menambahkan dengan amalan-amalan tersebut kedudukan dan ketinggian engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Mudah-mudahan engkau dipanjangkan umurmu sampai sebagian orang mengambil manfaat dari engkau dan sebagian yang lain mendapatkan kemudaratan, kesusahan dengan dipanjangkannya umur engkau. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, teruskanlah, sempurnakanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka ke tumit-tumit mereka, ke hari-hari kegelapan mereka. Lakinil ba'isu Sa'ad ibn Khawlah, akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad ibn Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa berduka dengan bagaimana Sa'ad ibn Khawlah wafat di kota Mekkah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sampai kepada poin bahwasanya kita dianjurkan untuk bermusyawarah dengan ahli ilmu. Karena dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan mensedekahkan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginannya dan apa yang akan beliau lakukan dan faktor-faktor pendukung yang dengannya beliau memiliki keputusan yang demikian. Maka beliau mengatakan keinginannya bahwasanya dia ingin bersedekah dengan 2/3 dengan nominal yang sangat banyak. Dan beliau katakan bahwasanya dirinya memiliki harta yang banyak, bukan sedikit. Dan faktor yang berikutnya yang akan mewarisi dari harta yang sangat banyak ini hanya putrinya saja. Sehingga beliau menyebutkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menunjukkan ada anjuran apabila seseorang ingin mengambil sikap atau menentukan perbuatan atau kebijakan, atau ingin sesuatu yang dengannya dia tidak memiliki gambaran lebih-lebih yang berkaitan dengan hukum, apakah hukumnya itu boleh ataukah tidak, maka hendaklah bertanya kepada ahli ilmu, bermusyawarah kepada ahli ilmu, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari apa yang telah disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ataupun dalam hadis yang sebelumnya bagaimana Yazid ibn al-Akhnas itu bertanya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sedekah yang didapat oleh anaknya dari harta yang disedekahkan oleh ayahnya. Maka para sahabat ketika mereka memiliki permasalahan,
maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan hendaklah kita bertanya dan bermusyawarah dengan ahli ilmu, sehingga Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui, baik yang berkaitan dengan hukum ataupun hal-hal yang dengannya kalian akan mengambil sikap, seperti yang telah terjadi terhadap Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan kita pun pada pertemuan yang lalu menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna akalnya, yang paling benar sikapnya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat di dalam perkara-perkara yang perkara tersebut tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita telah menyebutkan bagaimana ketika Nabi akan perang Badar, akan menyegat ataupun mengambil dagangannya orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat, lebih-lebih dengan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, perjanjian mereka dengan Nabi melindungi Nabi di kota Madinah saja. Adapun keluar dari kota Madinah tidak menjadi tanggung jawab orang-orang Ansar. Akan tapi Nabi meminta musyawarah, meminta pendapat mereka. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan akan berperang, maka yang pertama kali menanggapi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami akan membela engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Ya ayuhan nas, ashiru alayya, wahai para manusia, berilah pendapat kalian kepadaku." Umar bin Khattab memberikan pendapatnya lagi. Kemudian menyatakan setia kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulang lagi, "Ya ayuhan nas, ashiru alayya." Maka ada sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz, kalau enggak salah, Sa'ad ibn Mu'adz, salah seorang pemimpin dari kalangan Ansar, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaka turidu bina." Wahai Rasulullah, engkau ini seakan-akan dengan perkataan demikian ingin mengetahui pendapat kami. Kemudian sahabat yang mulia Sa'ad ini menyebutkan bahwasanya dia akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia Rasulullah berada, tidak harus di kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Begitu juga dengan ketika perang Uhud, Rasulullah bermusyawarah. Begitu juga ketika dalam perang Badar mendapati tawanan yang banyak. Abu Bakar ketika melihat tawanan-tawanannya itu saudara-saudara sendiri, orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, "Udah bebaskan ya Rasulullah. Ini saudara-saudara kita, minta tebusan kita bebaskan." Akan tapi Umar mintanya apa? Umar, kalau perlu setiap sahabat memenggal kepala saudaranya yang ada kekerabatan dari tawanan tersebut. Padahal di antara tawanan-tawanan tersebut siapa? Al-Abbas, pamannya Nabi. Di antara tawanan-tawanan tersebut ada Abul As, menantunya Nabi. Penggal semua. Karena apa? Belum ada perintah langsung dari Allah, maka Rasulullah bermusyawarah. Tidak otoriter langsung memutuskan harus demikian, harus demikian, harus demikian. Walaupun apabila dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat taat enggak? Taat. Pasti tunduk kepada Rasulullah. Kan tapi Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita untuk kita ini jangan sungkan untuk bermusyawarah. Suami sama istri, istri sama suami, ayah sama anak, anak sama ayah, kakak sama adik, semuanya bermusyawarah. Ketika perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati 10.000 manusia mengepung kota Madinah. Khandaq tahun ke-5 kalau nggak salah. Maka dikumpulkan para sahabat. Apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya perang Uhud juga demikian, perang Khandaq juga demikian.
Maka Salman Al-Farisi menyebutkan idenya. Kemudian Rasulullah mengambil ide dari Salman Al-Farisi dengan membuat parit, yang mana membuat parit ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah, lebih-lebih kuda-kuda Arab. Mereka tidak biasa melihat parit dalam peperangan. Kaget. Berdiskusi. Kemudian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahwasanya beliau tidak bisa menuntaskan ihram yang telah beliau masuk ke dalamnya karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul. Untuk tahallul. Para sahabat diam saja, tidak ada yang bergerak, diam, saking sedihnya. Karena kepengenan mereka apa? Menunaikan ibadah umrah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Makkah, setelah 6 tahun tidak melihat Ka'bah, mereka ingin menunaikan umrah, sudah dalam ihram. Rasulullah katakan, ya, kita tahallul sekarang. Maka para sahabat diam saja. Bukan tidak patuh, bukan, saking sedihnya. Karena harapan mereka untuk tawaf, untuk umrah tidak terjadi pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi sangatlah mengenal wajah Nabi. Wajah Nabi itu apabila gembira kelihatan gembira, apabila suka kelihatan suka, apabila marah kelihatan marah. Ketika masuk, maka Ummu Salamah tahu ini Nabi lagi kesal, lagi marah. Ada apa ya Rasulullah? Diceritakan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, engkau sekarang keluar dan engkau tahallullah, dan jangan ajak bicara salah seorang pun di antara para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti saran dari istrinya. Keluar dari kemahnya, langsung melaksanakan apa yang disarankan oleh istrinya. Para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahallul, maka mereka pun berlomba-lomba untuk tahallul, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa bermusyawarah dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah katakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau memiliki kemauan, artinya telah datang dari Allah Subhanahu wa taala nas perintah dalam satu perkara, fatawakkal 'ala Allah, maka tidak perlu lagi untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat engkau. Seperti contohnya yang sudah kita sebutkan, ada yang ingat contohnya? Ketika Rasulullah melakukan perjanjian damai Hudaybiyah. Rasulullah disepakati oleh orang-orang Quraisy dan Rasulullah untuk Rasulullah balik lagi ke kota Madinah. Tidak boleh menunaikan umrah pada tahun itu, pada bulan itu, harus balik lagi. Yang kedua, bahwasanya para sahabat dan Rasulullah boleh tahun depan umrah di bulan yang sama, selama 3 hari saja. Kemudian yang ketiga, para sahabat apabila balik lagi ke kota Mekah, maka tidak dikembalikan oleh orang-orang Mekah ke Madinah. Adapun apabila ada orang Mekah yang dia hijrah ke kota Madinah, harus dikembalikan. Yang kelima, siapa yang ingin masuk ke perjanjian ini mengikuti Muhammad, maka hendak ikut ke Muhammad. Dan siapa yang ingin masuk ke perjanjiannya orang Quraisy bersama dengan orang Quraisy, menjadi sekutu orang Quraisy, maka hendaklah masuk. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah besar. Rasulullah langsung mensepakatinya tanpa meminta pendapat, wahai para sahabat,
ini yang diminta oleh orang Quraisy, gini. Tidak. Rasulullah sepakati, ya, benar, setuju. Para sahabat termasuk Umar kecewa, marah besar. Langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprotes apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang telah dia lakukan disesali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai ketika beliau menjadi khalifah sangat menyesal. Apabila ingat perkataan beliau kepada Rasulullah, maka beliau bersedekah membebaskan budak supaya menebus apa yang telah beliau katakan kepada Rasulullah, dengan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang mati di antara kita ini masuk surga dan orang-orang mati di antara mereka masuk neraka? Maka kata Rasulullah, bala, dia benar. Bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Maka Rasulullah katakan, benar. Rasulullah mengatakan, sungguhnya saya ini adalah Rasulullah dan Allah yang telah mengutusku. Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, mengatakan dengan hal yang sama yang telah dikatakan kepada Rasulullah. Jawaban dari Abu Bakar sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan Abu Bakar pun menambahkan, fastamsik bi gharzi, engkau hendaklah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang, Allah Subhanahu wa taala katakan, inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau kemenangan yang sangat besar. Perjanjian Hudaybiyah seakan-akan poin-poinnya itu menyudutkan Nabi dan para sahabat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, perjanjian damai Hudaybiyah itu adalah kemenangan yang besar untuk Nabi dan para sahabat. Dan setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyesal dengan apa yang telah beliau katakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila sudah ada wahyu, akal tidak boleh mengusik-musik wahyu. Wahyu telah datang, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada orang yang menggunakan akalnya, tidak boleh. Wahyu ini tidak boleh akal ini mementahkan wahyu, tidak boleh. Sekelas Umar bin Khattab saja ketika mencerna dengan akalnya apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, dan keputusan Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyesal dengan penyesalan yang sangat besar sekali. Menunjukkan kita tidak boleh membangkang wahyu, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu membantah wahyu ataupun memahami wahyu dengan akal-akalan, tidak dikembalikan kepada para sahabat, tidak dikembalikan kepada ahli ilmu sesuai dengan manhaj pemahaman para ulama salaful ummah. Kemudian dalam poin ini juga disebutkan serupa dengan poin yang sebelumnya, bahwasanya seseorang hendaklah meminta pendapat dari orang yang lebih sempurna akalnya dan lebih sempurna ilmunya. Jadi misalnya seorang mau apa? Baik ini berkaitan dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama atau perkara-perkara dunia. Harus seseorang itu mengambil pendapat orang yang diyakini dalam bab tersebut memiliki pengalaman, ilmu dan tajribah, percobaan yang lebih banyak. Misalnya seorang mau beli rumah, rumahnya di mana, kemudian letaknya di mana, harga pasarannya berapa, ini perkara-perkara dunia. Bisa dia tanya kepada orang yang ahli. Bisa walaupun dengan muqabil, dengan dia membayar orang tersebut. Nih saya bayar sekian, menurut engkau, pendapat engkau, rumah ini dihargai sekian dan sekian, wajar apa enggak? Itu demikian boleh. Dan dianjurkan. Termasuk fas'alu ahla dzikri, kalian bertanya kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Dan orang yang ditanya juga harus amanah.
Dan orang yang bertanya itu harus mengetahui amanah orang tersebut, dan orang yang ditanya harus memiliki amanah. Ketika menjawabnya harus menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ambil ahli orang yang biasa mengerti rumah ataupun bangunan, kemudian kita datang ke orang tersebut, nih saya dapat tawaran rumah di daerah ini, yuk kita lihat bareng. Begitu sampai situ, karena orangnya nggak amanah, oh ini kemahalan harga segitu. Ini pasarannya tidak harus 200 juta, mungkin 100 juta. Ini nggak bisa. Ini rumah udah jelek. Begitu orang yang meminta sarannya itu pulang, dibeli sama orang yang dimintai saran. Ini khianat nggak? Nggak boleh. Addi al-amanata ila man i'tamanak, kata Rasulullah. Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanat kepada engkau. Tidak boleh. Orang yang ditanya harus menjelaskan. Jangan karena kepentingan pribadi akhirnya dia beli sendiri, ataupun orang yang menjual rumahnya misalnya memberikan kode. Kamu saya kasih sekian. Kemudian dia memberikan saran dengan saran-saran yang salah, maka ini pun dia berkhianat. Tidak boleh. Semuanya yang berkaitan dengan beli mobil, beli motor, beli apapun juga, apabila seorang tidak mengetahuinya, hendaklah dia meminta saran kepada orang-orang yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man huwa akmalu minhu ra'yan wa aktsaru minhu ilman. Orang yang lebih mengerti pendapatnya dan orang yang lebih paham ilmunya. Kemudian dikatakan juga, akan tapi sebelum saya lanjut kepada permasalahan yang lain, ketika seorang ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan agama secara khusus, biasanya orang yang ditanya harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah tentang permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh si penanya. Terkadang ada orang yang ditanya, menjawabnya itu sesuai dengan kehendak dari si penanya. Misalnya si penanya itu pengen dengan apa yang dia tanyakan, pengen jawabannya boleh, maka orangnya itu menjawabnya boleh sesuai dengan kehendak dari orang yang bertanya. Maka ini pun ahli ilmu yang tidak amanat. Harusnya seseorang yang ditanya hendaknya menjelaskan apa yang dia ketahui. Tidak boleh dia menjadi tawanan dari orang yang bertanya. Walaupun pada hakikatnya ketika seorang menjawab pertanyaan dari satu pertanyaan, seseorang itu menjawabnya sesuai dengan penjelasan dari si penanya. Sehingga fatwa itu beda dengan pembahasan seperti yang kita bahas. Fatwa itu ketika dikeluarkan oleh orang alim, maka lebih mengikat kepada si penanya. Karena mufti itu lebih terikat dengan apa yang dijelaskan oleh si penanya. Tidak bisa fatwa yang sifatnya itu khusus untuk si penanya dibawa kepada permasalahan yang lain. Sehingga ini pun diingatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya orang yang meminta saran hendaknya dia menjelaskan apa yang dia tanyakan dan dia permasalahkan sesuai dengan apa yang ada dia di atasnya. Tidak dibikin-bikin, akan tetapi dia menjelaskan semuanya kepada si penanya sehingga yang ditanya memberikan solusi dan jawabannya. Yang penting yang ditanya itu tidak kena susahnya. Tidak kena susahnya itu contohnya apa? Sebagian orang tanya kepada ustadz yang berkaitan dengan pernikahan. Ujung-ujungnya, ustadz cariin saya akhwat. Ada enggak ustadznya suruh nyariin akhwat? Padahal ustadz harusnya apa? Cukup menjawab pertanyaan, menjelaskan materi di kajian. Ini ustadznya disuruh jadi makcomblang. Itu banyak yang demikian. Jadi setiap permasalahan yang bisa jadi seseorang bisa ditanyakan pada ustadznya, ditanyakan. Karena bisa jadi
seorang yang memiliki ilmu berupa Al-Quran dan As-Sunnah ketika memberikan jawabannya diikatkan dengan wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya dari hadis ini disebutkan annahu la yajuzu lil maridi maradan makhufan an yu'tiya akthara min ats-thuluth illa idza ajazahu al-warathah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang sakit dengan sakit yang ditakutkan kematian kepadanya tidak boleh untuk memberikan kepada siapapun juga dari hartanya di atas dari sepertiga, baik yang sifatnya itu wasiat ataupun sifatnya itu pemberian ataupun sedekah, maka tidak boleh untuk memberikan hartanya lebih dari sepertiga, tidak boleh. Bahkan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya yang berkaitan dengan orang yang sakit, maka sebagian muamalahnya itu, perbuatannya itu ditangguhkan. Saya sebelumnya menyebutkan bahwasanya talaqul firar itu tidak terjadi dalam kajian-kajian sebelumnya. Talaqul firar itu artinya ketika seorang sakit dengan sakit yang parah, bisa jadi sudah sangat lemah, kemudian dia memperkirakan bahwasanya dia itu dekat dengan kematian, artinya secara medis pun demikian. Kemudian dia mentalak istrinya dengan talak yang bain, dengan talak yang istrinya itu berpisah dengannya secara menyeluruh, tidak raj'i, tidak pulang lagi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya talak yang dia lakukan itu sah. Saya mengatakan sebelumnya tidak sah. Talak yang dia lakukan sah. Akan tetapi ketika talak yang terjadi itu karena orang yang sakit itu ingin menghalangi istrinya itu tidak mendapat bagian dari warisan dari hartanya, maka para ulama mengatakan talaknya itu sah, akan tetapi warisan yang dari orang ini, apabila orang yang sakit ini meninggal dunia ketika yang ditalak itu masih dalam iddahnya, maka si istri itu mendapatkan bagian dari waris walaupun dia itu sudah lepas untuk menjadi seorang istri. Karena talak bain itu ketika si istri talak bain di iddahnya sudah bukan istri lagi. Akan tapi apabila ada indikasi kuat bahwasanya dia mentalak dengan talak bain karena ingin menghalangi si istri ini supaya mendapatkan bagian dari harta warisnya, maka para ulama mengatakan hendaknya qadhi mengambil keputusan dengan berlawanan dari keinginan yang diinginkan oleh orang yang sakit ini. Sehingga ketika dia ingin menghalangi orang ini si istri ini dapat dari warisannya, maka diberikan harta sesuai bagian dari warisan, yaitu apabila dia hanya seorang saja istrinya, dia mendapatkan 1/8. Tapi apabila istrinya 3 ataupun 4, maka 1/8 ini dibagi dengan 3 yang lainnya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam hadis ini juga bahwasanya ada anjuran ketika seseorang memberikan hartanya itu hendaknya kurang dari 1/3, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluthi ila ar-rubu' li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wa-ats-tsulutsu katsir." Kalau seandainya manusia itu tidak mereka menundukkan pandangan matanya dari 1/3 akan tapi mengambil 1/4 ketika bersedekah dengan hartanya, maka itu lebih baik, kata Abdullah bin Abbas. Karena Nabi SAW ketika diminta bagaimana apabila saat ini bersedekah dengan 1/3,
maka Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan ats-tsuluts. Maka Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts, ya boleh sepertiga. Kemudian Nabi berikan alasan, ats-tsulutsu katsir au kabir. Sepertiga itu banyak, sepertiga itu besar. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan hendaknya seseorang itu di bawah dari sepertiga. Seperti juga yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar bersedekah dengan 1/5 saja, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya yang berkaitan dengan harta rampasan perang. Pelajaran yang berikutnya, annahu la yajuzu lil insani idza kana maridan maradan yukhsha minhu al maut an yatabarra'a bi aktsara min ats-tsuluts min malih. Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang ketika dia itu sakit dengan sakit yang ditakutkan dia itu meninggal dunia, untuk dia atau mendonasikan hartanya lebih dari sepertiga. Baik itu sifatnya ia bagi-bagikan ke siapa saja, ataupun ia sedekahkan, ataupun ia berikan untuk membangun masjid-masjid, ataupun sifatnya hibah kepada siapa saja, maka tidak boleh untuk melakukan itu semua apabila di atas dari sepertiga. Karena dalilnya adalah dalam hadis ini Nabi SAW melarang Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika bersedekah lebih dari sepertiga. Walaupun tadi perkataan Abdullah bin Abbas hendaknya kurang dari sepertiga, yaitu seperempat. Begitu juga ketika seorang berwasiat, maka wasiat itu cukuplah sepertiga. Ataupun menurut pendapat Abdullah bin Abbas, hendaknya apabila seseorang ingin berwasiat, hendaknya tidak lebih dari 1/4, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Karena pada hakikatnya wasiat ini serupa dengan pemberian, kecuali wasiat itu dilakukan dan diberikan ketika orang yang berwasiat itu telah meninggal dunia. Pelajaran yang berikutnya, idza kana malul insani qalilan wa kana warathatuhu fuqara fal afdalu an la yusiya bi syai'in la qalilin wala katsir. Apabila seseorang tidaklah memiliki harta dengan harta yang banyak, hartanya pas-pasan, dan ahli warisnya dalam keadaan yang pas-pasan juga, maka yang paling baik baginya untuk tidak berwasiat dengan sedikit pun. Tidak berwasiat dengan wasiat yang sedikit ataupun wasiat yang banyak. Misalnya wasiat tolong belikan mushaf Al-Quran untuk ditaruh di masjid-masjid senilai 5 juta ataupun 10 juta misalnya. Akan tapi hartanya itu tidak banyak. Maka dikatakan bahwasanya ketika dia dalam keadaan demikian tidak berwasiat, maka itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan. Sesungguhnya engkau untuk meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak berkecukupan. Sehingga Rasulullah katakan khair, ketika meninggalkan warisan untuk ahli waris itu lebih baik daripada mendonasikan harta yang dimiliki oleh orang yang akan mati kepada hal-hal yang sifatnya sosial. Misalnya bangun jalan, bangun jembatan, bangun masjid. Walaupun itu semua baik, akan tetapi ketika harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya, maka kata Rasulullah SAW, maka itu ada kebaikan. Artinya orang yang mati tersebut ketika hartanya dibagi dengan pembagian yang benar, maka
dia telah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik daripada bersedekah dengan seluruh hartanya ataupun sepertiga hartanya ataupun seperempat hartanya ataupun memberikan sebagian hartanya, ia jadikan untuk yang lain-lain yang sifatnya adalah kebajikan. Akan tapi yang paling baik adalah meninggalkan untuk ahli waris harta warisan yang dengannya mereka melanjutkan kehidupan mereka. Pelajaran yang berikutnya, takutnya para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mereka mati di kota Mekah. Seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sakit dengan sakit yang keras. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhallafu ba'da ashabi ya Rasulullah, apakah saya ini akan ditinggalkan di kota Mekah?" Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin dia itu menyempurnakan hijrahnya. Tidak ingin seperti yang terjadi kepada Sa'ad bin Khawlah. Dia tidak ingin. Sa'ad bin Khawlah wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas pun sakit keras. Dan di kota Makkah itulah beliau telah hijrah. Beliau ingin hijrah yang telah dia lakukan itu disempurnakan. Artinya apabila wafat di luar dari kota Madinah. Dan ini ketakutan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka senantiasa takut, akan tapi takutnya itu takut yang terpuji, bukan takut yang tercela. Takut yang tercela apabila seseorang takut, dia tidak mau melakukan apapun juga. Takutnya para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka takut, mereka iringkan rasa takutnya untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin beramal dengan amal yang saleh walaupun mereka telah mendapatkan janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji-janji tersebut tidaklah menjadikan mereka terlena, tidak. Mereka makin giat dalam beribadah, makin kencang dalam beribadah, dan makin menunjukkan ketakwaan yang luar biasa, sehingga mereka ketika beramal, amalannya luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di matanya ada bekas dia air mata mengucur karena sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, dia berkata kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, jangan engkau pangku saya, jangan." Karena pada saat itu Abdullah memangku kepalanya Umar di pahanya, dipangku supaya pahanya Abdullah itu jadikan bantal. Letakkan saya di atas tanah supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati saya. Kasihan kepada Umar bin Khattab. Allahu akbar. Kata Umar, cukup bagi saya itu impas. Allah, ini rasa takut yang besar dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang munafik. Adapun para orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang takut kepadaku ketika dia hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rasa aman ketika menghadapi tahapan-tahapan hari kiamat, dari alam barzah sampai melewati sirat kemudian masuk ke dalam surga. Karena kata Allah, la ajma'u ala qalbi mu'min khawfaini ala qalbi abdi khawfaini. Saya tidak akan mengumpulkan di dalam hati seorang hamba, kata Allah, dua rasa takut. Apabila ada seorang takut di dunia kepada Allah dengan takut yang benar, di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rasa aman. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki rasa aman di dunia, tidak takut dari azab Allah, melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ketakutan
yang luar biasa. Di hari dia dimatikan oleh Allah sampai dia melewati sirat, kemudian diputuskan masuk surga ataupun masuk neraka. Dan pelajaran yang berikutnya, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nampak dari hadis ini. Karena ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia itu ditinggalkan oleh para sahabat, ataukah dia itu akan ditinggalkan di kota Madinah, di kota Mekah dengan sakit yang luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perkataan, wala'allaka an tukhallaf, engkau ini akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan yang sangat payah sekali. Sehingga dia jelaskan bahwasanya rasa sakitnya itu luar biasa payah. Sehingga harapan dia untuk hidup itu sangat kecil. Maka Rasulullah mengatakan engkau ini akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sehingga pada saat beliau sakit ketika Nabi menunaikan haji wada, umur beliau berapa? 40 tahun. Karena beliau masuk Islam usia Sa'ad berapa? 17 tahun. 23 tahun kemudian usia dari Sa'ad ini 40 tahun. 40 tahun dan beliau pesimis, beliau mengatakan bahwasanya beliau itu akan meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usia engkau ini akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ketika mengatakan demikian tidaklah mengatakannya kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Sa'ad wafat pada tahun 50-an Hijriah. Padahal 10 Hijriah beliau kepayahan. Umurnya 40 tahun beliau kepayahan. Kemudian baru wafat sekitar, ada yang mengatakan tahun 51, ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan 54, alhasil 50-an, dan di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Madinah. Dan pada saat itu usia beliau sekitar 70 tahun. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 74, 70-an. Artinya panjang sekali seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengabarkan dan kabarnya itu terjadi, bukan prediksi dari Nabi, bukan ramalan. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya engkau umurnya akan panjang, bukan ramalan. Ramalan itulah yang melakukannya pedukun, bukan. Nabi bukan dukun. Nabi apa yang dikatakan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga hanya perkiraan, bukan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga yang terjadi persis apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya panjang, kemudian anaknya banyak, yang putra 17, yang putri 18. Banyak dari yang tadinya satu putri saja. Nggak ada di kitab-kitab pembahasan istrinya berapa, nggak ada. Para ahli ilmu itu membahas itu tentang istrinya Hasan saja. Al-Hasan ibn Ali, istrinya 70. Al-Mughirah ibn Syu'bah, istrinya 300. Adapun selainnya para sahabat tidak disebutkan. Walaupun para sahabat itu senantiasa menikah. Bagaimana Ali dengan Umar bin Khattab, Umarnya menjadi menantunya Ali radhiyallahu anhu, dari putrinya Fatimah jadi menantu. Jadi mereka saling menikah, akan tapi dikatakan si fulan istrinya berapa jarang, kecuali disebutkan yang berkaitan dengan Al-Hasan dan yang berkaitan dengan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau pun membangun kota Kufah yang sebelumnya Kufah itu tidak ada. Dan beliau pun melakukan peperangan yang sangat panjang sekali, baik itu yang di negeri Syam, apalagi di Qadisiyah beliau menjadi panglima, sehingga Persia itu pun dikurangi kekuatannya sampai kota yang besar Al-Madain dikuasai oleh kaum muslimin setelah peperangan yang sangat besar sekali, sehingga orang-orang Persia yang dipimpin oleh panglimanya Rustum mati dari mereka 40.000.
40.000 ini jumlah yang sangat luar biasa, sehingga ghanimah yang sangat banyak dikirim ke kota Madinah, sehingga manfaatnya sangat banyak sekali, persis seperti yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan Pak Sohib. Nabi nggak berlaku saja. Apa? Nabi memberikan warisan untuk anaknya itu nggak berlaku. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki harta peninggalan warisan, termasuk Khaybar, tanah yang sangat besar. Begitu juga apa yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanahnya, rumahnya. Dan ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Fatimah putrinya Nabi bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya la nurith, bahwasanya kami para nabi itu termasuk keistimewaannya tidaklah mewariskan harta. Semua yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul adalah sedekah. Dan hal ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha, dan akan tapi Abu Bakar senantiasa menjaga hubungan dengan Fatimah radhiyallahu anha, sehingga sebagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha itu sebatas ilmu yang dia ketahui, walaupun ahli waris Nabi yang lainnya mengetahui apa yang telah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena istri-istri Nabi yang 9 tidaklah menuntut dengan apa yang telah dituntut oleh Fatimah radhiyallahu anha, menunjukkan istri-istri Nabi mengetahui apa yang telah diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi peninggalan Nabi semuanya adalah sedekah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.